Selamat pagi ibu-ibu semua. Selamat pagi, Bu. Apa kabar ibu hari ini? Luar biasa baik. Luar biasa ya ibu. Terima kasih ibu-ibu sudah datang memenuhi undangan kami dalam pengimbasan 7 jurus BK hebat. Ya, di mana 7 jurus BK hebat itu, walaupun ini untuk guru BK, ini juga untuk guru mata pelajaran. Di mana di 7 jurus BK hebat itu, ada yang pertama yaitu kenali potensi. Kita harus mengenali potensi murid dan kemudian kelola emosi. Kita harus mengelola emosi kita menghadapi murid yang beragam, kemudian tumbuhkan resiliensi, di mana di sini adalah kita membangkitkan murid yang jatuh untuk bangkit lagi. Yang keempat, jaga konsistensi, jaga keadaan itu, kemudian jalin koneksi. Ya, antara murid-murid itu mereka harus bersahabat, baik antara murid dengan guru. Sedangkan yang keenam adalah bangun kolaborasi atau bangun kerjasama dengan pihak-pihak lain, ya. Kemudian menata situasi. Menata situasi ini yaitu menciptakan lingkungan sekolah yang sehat. Tetapi ibu-ibu, untuk hari ini saya cuma 1 jurus, ya. Untuk agar kita tidak suntuk dan muak atau bosan, untuk sementara marilah kita menyanyikan 7 jurus BK hebat. Saya harap ibu-ibu berdiri. Mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus BK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Terima kasih ibu-ibu. Silakan duduk kembali. Dan untuk hari ini saya akan membawakan jurus yang kedua, kelola emosi. Di sini kita memahami emosi kita. Apa itu emosi? Emosi adalah reaksi yang dialami manusia sebagai respon terhadap peristiwa atau situasi. Jenis emosi yang dialami seseorang ditentukan oleh keadaan yang memicu emosi tersebut. Ya, di sini bisa kita lihat macam-macam emosi dan dasar fungsinya. Ya,
Selama ini mungkin bapak ibu-ibu mungkin cuma taunya emosi itu marah ya. Nah, di sini ada 8 emosi ya. Ada marah ya, takut, antisipasi, terkejut, bahagia, sedih, percaya, dan muak. Di sini ibu lihat ya, marah biasanya kita untuk melawan masalah, sedangkan takut untuk melindungi diri kita dari bahaya. Sedangkan antisipasi adalah untuk menantikan atau merencanakan masa depan. Sedangkan emosi terkejut adalah kita merespon hal yang tidak terduga. Kemudian ada bahagia, bila kita mendapatkan sesuatu kita bahagia ya ibu-ibu. Ya. Kemudian sedih bila kita menerima misalnya entah kehilangan, entah ada orang keluarga kita yang meninggal, kita sedih. Itu emosi sedih. Kemudian ada lagi emosi percaya, ya. Ini biasanya emosi percaya ini adalah kita dengan teman. Bila kita percaya dengan teman, itu adalah salah satu emosi. Kemudian ada satu lagi, kita misalnya muak dengan tingkah seseorang, kita menolak tingkah orang ini adalah emosi muak. Nah, proses belajar sosial emosional ini adalah proses belajar mengenali dan mengelola emosi. Sebelumnya kita telah belajar 8 emosi ya, maka yang emosi ini inilah proses belajar kenali emosi kita. Apakah emosi kita saat itu marah? Maka bagaimana kita mengelolanya agar marah itu tidak merugikan diri kita sendiri atau lingkungan kita sendiri? Ya, dan bagaimana agar kita menyelesaikan masalah dari emosi itu dan mengembangkan menjadi hubungan sosial yang lebih baik. Ya, dengan adanya emosi juga kita dapat berempati atau membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Di sini dapat kita lihat di dalam pembelajaran emosi ini adalah komponen pembelajaran sosial emosional. Di sini ada yang pertama, self assurance atau menyadari diri, yang kedua self management, mengelola diri, responsible decision atau making, itu ya, mengambil keputusan yang bertanggung jawab, kemudian terampil berrelasi, dan kemudian peduli sosial. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan, menyadari diri kita dulu ya, menyadari diri kita dulu ya, baru kemudian kita kelola diri kita, baru kita ambil keputusan kita. Kalau sudah kita mengelola diri kita pasti mengambil keputusan itu bertanggung jawab, baru kemudian kita aplikasikan untuk tampil dia, baru kita lakukan kepedulian sosial kita, baik itu terhadap siswa ataupun rekan sejawat. Di sini, kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam situasi, ini apa lagi? Saya bisa mengenal emosi saya, ya, seperti senang, sedih, takut, malu, khawatir dan lain-lain. Ini yang namanya itu menyadari diri. Yang kedua, ada yang namanya mengelola diri, yaitu contohnya di sini yaitu kemampuan kita mengatur emosi, kemudian merubah pikiran kita. Di dalam pikiran kita ini merubah ya, agar menjadi yang positif dia. Contohnya, saya tahu caranya untuk menenangkan diri saya sendiri saat marah, takut, khawatir dan lain-lain. Kemudian mengambil keputusan yang bertanggung jawab, membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi tertentu. Misalnya, contohnya, saya memahami keputusan yang saya ambil dapat berdampak pada diri dan orang lain. Contohnya kita di sini sebagai seorang guru ya Bu, kita sedang emosi, ya. Kita harus mengambil keputusan ini tidak merugikan diri kita, baik pun murid atau berdampak ke orang tuanya. Di sini kita ambil keputusan ini, bagaimana caranya agar saat mengambil keputusan ini tidak merugikan pihak manapun. Kemudian terampil berrelasi, ini sebenarnya di sini adalah di dalam emosi ini sendiri. Kalau kita menjadi orang yang emosional dan tidak mampu mengelola emosi kita, mudah marah, misalnya mudah sedih, ya, langsung mudah terkejut, maka di dalam lingkungan pergaulan kita, di lingkungan kerja misalnya, kita akan menjadi orang yang merasa rendah diri atau teman menolak untuk bergaul dengan kita. Jadi dengan adanya pengelolaan emosi ini, maka kita bisa bergaul di lingkungan manapun.
kemudian peduli sosial, yaitu kemampuan memahami perspektif yang berbeda, termasuk berempati terhadap kondisi individu dengan latar belakang yang berbeda. Di sini kadang-kadang kita kadang-kadang mungkin di dalam diri kita timbul, loh orang itu kok kayak gini, orang ini lebih kaya dengan saya tidak mau bergaul dengan mereka. Ini tetapi dengan mampunya kita mengelola emosi kita yang 8 tadi, ibu-ibu, maka kita tidak punya rasa itu, ya. Kita peduli kita terhadap kawan yang ekonominya lebih tinggi dari kita tidak merasa apa-apa. Bahkan yang lebih rendah dari kita juga tidak merasa terkucilkan, ya. Sehingga kita bisa bergaul di dalam lingkungan manapun. Apalagi untuk kita yang guru ini, ya, kita harus berhubungan dengan siswa atau murid dengan tingkat ekonomi, dengan latar belakang yang masing-masing itu berbeda, tidak sama, tidak homogen, ya Bapak Ibu. Nah, sekarang itulah penjelasan saya untuk jurus 2 ini, yaitu mengelola emosi, ibu-ibu. Tadi saya sudah memaparkan bagaimana caranya, apa-apa emosi itu, ya, ada 8. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengelola emosi kita, ya, sebagai seorang guru terhadap muridnya, sebagai seorang guru yang berhubungan dengan orang tua, sebagai seorang guru yang berhubungan dengan atasan, sebagai seorang guru yang berhubungan dengan sahabat. Di sini untuk pemahaman sebelum kita tutup pembelajaran tentang mengelola emosi atau kelola emosi hari ini, sebentar marilah kita tugas refleksi, ya. Saya ingin, apakah ibu paham dengan yang saya jelaskan? Saya minta mungkin untuk mengamat waktu 2 orang guru yang untuk menjawab pertanyaan yang saya berikan. Saya minta Ibu Erin Warnisa, Ibu Erin. Nah, Ibu Erin Warnisa, bagaimana seandainya Ibu mengatasi emosi Ibu, mengelola emosi Ibu pada saat Ibu sedang sakit, ya, sedang sakit, maka di ruang BK ini datang murid, ya, murid yang datang kepada Ibu dengan kondisi yang berantakan, dengan tingkah pola yang urakan, lalu mengetuk pintu dengan semberautan. Apa yang Ibu lakukan untuk mengelola emosi Ibu? Ibu, saya berjalan dengan Ibu. Pertama saya akan menjaga diri saya sendiri, saya buka ruangan, dan mungkin setelah redam emosi saya akan kembali memanggil anak tersebut dan bertanya apa yang terjadi. Silakan duduk, Bu. Berarti di sini Ibu jeda sebentar, ya. Jeda sebentar, Ibu tenangkan diri Ibu agar emosi Ibu yang timbul tidak merugikan diri Ibu sendiri dan tidak merugikan murid. Terima kasih, Bu. Dan kemudian saya ingin juga 1 orang lagi untuk kebetulan Ibu Erin Warnisa adalah guru BK yang dihadapkannya adalah di ruang PK. Sekarang juga saya ingin guru mata pelajaran. Kebetulan saya ingin untuk Ibu Ika sebagai guru produktif pelayaran. Silakan sebentar, Bu, berdiri, Bu. Apa yang Ibu hadapi pada saat Ibu mengajar di dalam kelas, Ibu yang sudah siap dengan materi dan kemudian siap dengan tugas-tugas dan semangat yang betul-betul semangat. Kemudian murid ribut di dalam kelas, ya. Murid ribut di dalam kelas. Bagaimana cara Ibu mengelola emosi? Silakan, Bu. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Saya coba menjawab. Kalau saya akan membuat jurnal emosi. Dengan membuat jurnal emosi, saya akan mengalihkan emosi saya di jurnal itu. Setelah itu, baru saya hadapi siswa yang sedang marah. Terima kasih, Bu. Silakan duduk. Oh, berarti di sini sama. Yang dilakukan oleh Bu Erin Warnisa dengan Ibu Ika sama. Walaupun lokasinya berbeda. Kalau Bu Erin Warnisa lokasinya di ruang BK, sedangkan Ibu Ika lokasinya di dalam kelas, ya. Artinya dari kedua guru ini yang menjawab pertanyaan yang saya ajukan, ini Ibu ini masing-masing melakukan jeda, ya. Berhenti sesaat, yaitu dengan dia menimbulkan energi positif di pikirannya. Artinya, bila kita dalam keadaan emosi, kita harus timbulkan energi positif. Caranya yaitu kita perkecil energi negatif itu, ya, dengan melakukan jeda sesaat. Oh, terima kasih Ibu-Ibu. Inilah pembelajaran hari ini. Maka untuk kita simpulkan dari pembelajaran ini, bisa kita lihat di slide ini, ya, gitu malah. Saat ada kejadian yang membuat emosi kita marah, maka biasanya kita langsung marah atau mengambil sebuah tindakan yang merupakan
pelapisan dari emosi marah tersebut. Seringkali tindak yang kita amati malah berdampak buruk, ya. Yang kita seringkali tindakan yang kita ambil malah berdampak buruk, sehingga saat kita sadar, kadang kita menyesali tindakan tersebut. Untuk menghindari hal tersebut, maka saat emosi kita aktif, maka kita harus mengambil jeda. Ini yang dilakukan oleh Ibu Erin dan Ibu Ika. Saat jeda itulah kita bisa mencari beragam opsi tindakan. Ya, tindakan itu seperti Bu Erin, dia tadi apa tindakan Bu Erin? Iya, menghindari, pergi sebentar. Kalau kan Bu Ika dilarikan dengan membuat jurnal emosi. Setiap tindakan kita pertimbangan apa dampak panjangnya. Jadi setiap kita melakukan tindakan, kita harus pertimbangkan apa dampak jangka panjangnya. Terima kasih ibu-ibu. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Marilah kita tutup dengan SMK Bisa Guru Hebat. Terima kasih ibu. Tujuh jurus mereka hebat.